Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi birabbil ka'bah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Habibina al-Mustafa wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif ta'ajjalu ilal hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini Allah berikan kita nikmat istiqomah. Istiqomah terus berjamaah, istiqomah bersama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan istiqomah dikumpulkan di Masjid Al-Muhsinin hingga akhirnya kelak Allah kumpulkan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama, amin ya rabbal alamin. Maka kita bacakan Fatihah lil mu'allifil kitab, untuk penulis kitab yang kita baca kali ini, yaitu Al-Fiqhul Islam, fikih Islam yang ditulis oleh Syekh Haji Muhammad Sulaiman Rashid. Mudah-mudahan Allah yataghammanihur rahmah, Allah cucurkan rahmat kepada beliau, dan Allah limpahkan nikmat ilmu bermanfaat untuk kita semua, sehingga nanti saat Allah menentukan waktu kita menemuinya, kita bisa menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di halamannya unik, berurutan. Jadi saya sudah cek dengan ayahanda, sama nomor halamannya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tentang apa? Babul haji wal umrah. Bab haji dan umrah. Kenapa bab haji dan umrah? Karena belakangan kita sering kali mendengar saudara kita, tetangga kita, di lingkungan kita, sebentar-bentar kita dapat undangan walimatus safar,
Sebentar-bentar kita mendengar keberangkatan haji. Sebentar-sebentar kita mendengar jadwal antrian haji. Yang syukur alhamdulillah kemungkinan di antara keluarga sanak jiran pemilik kita juga ada yang berangkat ke Baitullah. Atau mungkin kita yang sedang menanti-nanti. Dulu sebelum COVID terjadwal berangkat di tahun 2027. Begitu COVID-nya mulai tidak terlihat, dicek lagi berubah jadi 2030. Mundur 3 tahun karena 2 tahun tidak terlaksana hajinya. Yang 1 tahun nggak tahu itu gara-gara apa. Maka mudah-mudahan beberapa keluarga tetangga kita terjadwal di tahun 2024, tapi RT mendatanginya, rukun warga menghampirinya, mengabarkan bahwa di puskesmas, rumah sakit umum, baik itu di Kembangan, di kecamatan maupun di wilayah kota, mengabarkan bahwa dirinya masuk antrian, tapi segera dilunaskan. Itu artinya dari tahun 2024 maju ke tahun 2023. Mudah-mudahan yang 2030 bukan 2029 kembali lagi, mudah-mudahan ke 2027. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita masih ada kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang kita upayakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ke Tamrin City, itu suka ada haji. Yang manggil itu bukan orang Arab, orang Tasik, orang Madura. Siapa yang dipanggil? Kita yang datang. Haji. Karena dia datang berdua, sebelahnya ngomong, gue belum haji. Lu kali yang udah haji dipanggil, no? Begitu kata dia. Jadi kata yang danjang haji, dua berarti dua-duanya. Datang kita ke Penambang, ke Krukut, dan beberapa tempat yang lain yang terindikasikan ada orang Arabnya, Puncak misalnya, di bagian Ciloto, itu kalau kita turun haji. Ini artinya bahwa bicara haji, ini kita semua yang hadir di Masjid Al-Muhsinin semuanya haji. Kenapa semuanya haji? Karena semua yang ada di sini sepertinya dulunya tidak tinggal di Masjid Al-Muhsinin. Sebagian besar kita tinggalnya di Masjid Al-Muhsinin apa di rumah? Di rumah. Ini semalam tidurnya di sini apa di mana? Ini kayaknya bingung tidur di mana ini. Ya posnya banyak kayaknya. Kita istirahat di rumah, berangkat dari keluarga di rumah, subuh datang di Masjid Al-Muhsinin, berarti kita ini sedang apa? Mengunjungi Masjid Al-Muhsinin. Maka haji secara etimologi, al-hajju logotan, haji secara bahasa adalah az-ziyaratu, mengunjungi. Maka kalau kita mengunjungi pagi ini Masjid Al-Muhsinin, maka kita adalah haji semuanya. Maka yang belum dipanggil berangkat ke Baitullah, mudah-mudahan segera dipanggil ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Maka jika dilihat secara terminologi,
istilah bahwa haji memang ziarah, memang mengunjungi, tapi yang dikunjungi tertentu. Apa itu? Masjidil Haram. Ngapain kita melakukan ibadah tertentu? Dicari itu mana yang namanya Hajar Aswad. Mulailah bismillah, Allahu Akbar, muter dah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dah di rukun Yamani. Rukun Yamani persis seperti Hajar Aswad, cuma dia nggak ada bolongannya, nggak ada batunya. Begitu sampai rukun Yamani, berubah doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ada juga yang doanya beda, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rodemah. Berarti itu bininya dua, hasanah sama rodemah. Ada lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rodemah, ya uang marfu'ah, berarti bininya tiga itu, hasanah sama rodemah sama marfu'ah. Sebab tiga-tiganya melototin hasanah mulu nih, yang didoain hasanah mulu, padahal yang dibawa tiga. Itu mah bercandaan saya ya. Seringkali saya dengar begitu ya, doanya kok banyak banget. Berapa? 4, anaknya 4 didoain semua. Waktu-waktu tertentu, makanya kita mohon maaf lahir batin, kemarin setelah Ramadan kita libur, masuk lagi Syawal, nggak kedengeran tuh haji, nggak kedengeran. Baru kemarin tuh kedengeran begitu masuk Zulqa'dah. Maka kita mendengar istilah bulan haji. Apaan sih bulan haji? Ada anak, ntar kita pulang nih, kan anak kita nanya, pulang ngaji ya Pak? Iya. Musinin iya. Tentang apa? Haji. Bulan haji. Memang bulan haji artinya apa? Udah jangan nanya-nanya, ntar masuk neraka. Ya. Artinya begitu. Bulan haji adalah bulan yang dimulai waktunya untuk berhaji, karena dia berbeda dengan umroh. Kan nomenklaturnya 2, haji umroh, haji umroh. Dimana kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tertulis haji umroh. Berarti ada haji, ada umroh. Kalau umroh waktunya kapan saja. Tapi haji ada yang namanya bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji pada waktu-waktu tertentu. Kapan itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Orang lain, bangsa lain, itu habis Idul Fitri berangkat. Kita karena regulasinya, ketentuan pemerintahnya terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, ya mungkin Bapak mendengar kemarin di Jawa Timur ada yang membatalkan hajinya.
Itu baru tuh kenapa tertulis di Undang-Undang Nomor 8 2019. Bukannya bapaknya yang pergi haji, kok anaknya? Oh, bapaknya udah meninggal. Kenapa? Ya 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. Begitu dilihat yang berangkat anaknya, kok bisa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019? Kok dia nggak berangkat haji? Kok dia bukan walimatul safar, tapi walimatul urus? Kawin lagi dia. Bukannya dia daftar haji? Iya, daftar haji. Ya, tapi belakangan belok hajinya ke Tanabang. Ya, ternyata di sana ada janda kembar misalnya. Tiba-tiba bukan pergi haji, bukan walimatul safar, tapi walimatul urus. Bisa begitu? Bisa. Di mana ditemukan? Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Maka disebutlah namanya bulan haji. Kita baru bisa berangkat di Zulqa'dah, bukan Syawal. Maka nanti ada Zulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Imam Sulaiman Rasyid menegaskan di sini bahwa haji itu adalah menyengaja, fahuwal qasdu, disengaja. Dapat kuota berapa Pak bayarnya? 25 juta. Kira-kira begitu bayar 25 juta, itu lagi ngigo, lagi ngelindur, apalagi sadar? Kira-kira ini sadar pasti kan? Ngeluarin 25 juta, ya kan, ditransfer 25 juta, jebret, itu artinya al-qasdu, menyengaja. Berarti kalau dulu banyak orang belayar, ya belayar, ya belayarnya kemana? Ke Kamboja, ke Sri Lanka. Tiba-tiba ketemu orang kita di Mekah. Loh, bukannya belajarnya ke Kamboja, bukannya ke Sri Lanka. Ya, waktu itu memang begitu. Tapi begitu ngikutin angin sampai ke Jeddah. Berarti itu tidak terhitung haji. Dia harus disengaja. Jadi pilot, ya kan? Atau jadi tenaga kesehatan. Begitu sampai di sana memang profesinya dokter, perawat, dia pilot, ya kan? Ya memang ada profesinya. Tapi begitu dia melepaskan, ya kan, legalitas pilotnya, legalitas kedokterannya, nawaitul hajjah, ditinggalkan profesi dan kemudian dia berubah niatnya haji, itu namanya disengaja. Jadi nggak acak-ucuk, sekalian Anda misalnya mau dia driver, ternyata majikannya mau haji, sekalian haji mumpung, nggak bisa. Dia harus ada al-qasdu, ada kesengajaan untuk melaksanakan haji. Sengaja kemana? Mengunjungi Ka'bah, satu. Karena aktivitasnya itu adalah di sekitar Masjidil Haram, maka yang dikunjungi adalah Masjidil Haram, satu. Karena banyak jamaah umroh kita itu cuma sampai bandara, nginep 7 hari, pulang lagi. Ya, di hotel nginep 7 hari, pulang lagi, berarti nggak sampai Masjidil Haram. Yang kedua, melakukan ibadah tertentu. Karena ibadahnya itu semuanya di dalam Masjidil Haram, nggak ada yang di luar. Ketika umrohnya, tawaf, sa'i, tahallul, di luar masjid apa di dalam masjid? Di dalam. Maka nanti ada perbedaan yang ketiga,
Kalau haji itu pada waktu dan tempat tertentu. Waktunya tertentu, tempatnya tertentu, maka ada namanya Ar-Muzdam, Arafah, Mina, Muzdalifah. Kalau umroh nggak ada. Nah, disinilah artinya kesengajaan itu menuju Masjidil Haram Baitullah dengan ibadah tertentu dan tempat tertentu serta waktu tertentu. 4 saja kata kuncinya. Masjidil Haram, ibadah tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu. Dari mana kita tahu? Surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib buat kita itu lillah, memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu mereka yang mampu mendapatkan jalannya. Hadis Rasulullah menegaskan bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam dibangun dengan apa? 5 asas. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Ada hajjil bait berarti ada haji. Dari sinilah ulama menyepakati ada imam yang paling tua umurnya. Siapa dia? Al-Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah. Disusul ada Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah. Disusul dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah. Ditutup dengan Imam Ahmad ibn Hanbal yang kita kenal dengan madhab Hanabilah, bahwa haji sepakat ulama itu wajib. Berbeda ketika umroh. Kalau umroh, Imam Abu Hanifah madhabnya Hanafiyah, Imam Malik madhabnya Malikiyah, umroh itu wajib. Jadi kita harus wajib umroh menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kenapa? 1, walillahi hijjul baiti. Yang kedua, wa atimul hajja wal umrah, haji dan umrah. Wa atimu, perintah, fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti al-amru lil wujub. Kalau ada perintah, maka itu menunjukkan kewajiban. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hambali menyebutkan tadi hadis Rasulullah itu tidak menyebutkan, yang ada syahadati alla ilaha illallah 1. Yang kedua wa iqamis shalah. Yang ketiga apa tuh? Wa ita'iz zakah. Yang keempat hajjul bait. Yang kelima shaumi ramadan. Berarti ada nggak umrohnya? Ada nggak umrohnya, Pak? Ada, Bu? Nggak ada di situ. Kalau tidak ada, berarti maka umroh itu adalah sunnah. Kebayang? Umroh Imam Hanafi, Maliki wajib. Dari mana kita tahu? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimu adalah fi'il amr. Fi'il amr berarti perintah. Dalam kaidah usul fikih bahwa al-amru lil wujub. Kalau bentuknya perintah itu artinya kewajiban. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali menyebutkan dia adalah sunnah.
karena tidak disebutkan Rasulullah dalam asas 5 yang tadi. Kemudian Imam Ahmad dalam sahihnya menyebutkan, disampaikan oleh Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Keponakan Rasul. Ya. Dia anak daripada Abbas, ya. Bahkan sepupu Rasul. Ya. Dan Abbas ini kita tahu namanya Abdullah. Jadi ada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Amr ibnu As, Abdullah bin Umar ibnu Khattab. Ini Abdullah di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ta'ajjalu ilal hajj. Bersegeralah menuju haji, berangkat haji. Fa inna ahadakum, sesungguhnya kalian semua, la yadri ma yu'ridu lahu, nggak pernah tahu akan seperti apa hidup kita. Maka datanglah orang yang tadinya 2024 tiba-tiba kata RT namanya muncul di rumah sakit umum, berangkat sekarang meskipun udah deket. Bagaimana jawabannya? Nih, ta'ajjalu, udah berangkat aja. Belum tentu tahun depan kita masih hidup. Belum tentu tahun depan kita sehat. Jadwalnya 2026. Tahun depan ketika Ramadan turun nama kita. Jadi 2024. Bingung, saya belum manasik, saya belum belanja, belum siap. Udah, bismillah aja, ambil itu kuota. Kemarin ada beberapa mendapatkan kuota tambahan 12 orang, yang berangkat cuman 3, yang berangkat cuman 4. Itu artinya ayo kita siapkan ta'ajjalu, bersegera menuju Baitullah. Selanjutnya di halaman 235 ada syarat-syarat wajib haji. Apa itu syaratnya? 1, Islam. 2, berakal. 3, balik. 4, merdeka. Maka nggak heran kita kalau kita udah sampai Mekah, ya, itu suka teman kita, tetangga kita bingung dengan dirinya. Dikit-dikit mau pulang, dikit-dikit mau pulang kemana? Ya. Bahkan ada yang namanya sijin, tempat penampungan orang-orang yang linglung. Itu ada kalau Bapak mau lihat. Ya. Ada yang kemana-mana bawa tas aja. Pakai pakaian ihram tapi bawa tas aja. Mau mana Pak? Ini mau rapat, katanya. Mau rapat katanya. Ya. Ada yang begini hanya ada macam-macam. Ya. Ada yang pernah kita ketemu, dari mana Pak? Habis ketemu Imam Syafi'i. Ngapain? Belajar fisika. Ya, saya senang banget sama fisika, makanya tadi ketemu Imam Syafi'i. Alhamdulillah saya dapat rumus baru dari Imam Syafi'i. Ya, yang begini-begini itu artinya berakal, akalnya berfungsi. Ini kita lagi berfungsi akalnya. Ada air, misalnya contoh. Kalau ada air segelas kita minum, bagus gak? Kira-kira ini bagus gak? Ya, ini yang nyontohin, ya, bagus ya. Alhamdulillah. Kata guru saya kalau masih haus minum lagi aja. Kita minum lagi boleh nggak? Boleh. Minumnya segelas. Berfungsi nggak akal kita? Berfungsi, karena haus datang tiba-tiba berarti tenggorokan ada yang nyangkut,
fungsi akal kita ada air, kita minum. Tapi kalau kita minumnya segalon, kira-kira akalnya fungsi nggak? Nggak fungsi. Palanya puyeng, minum bodrek, ya kan? Badan meriang, minum bodrek. Kakinya kesandung, minum bodrek. Bodrek aja bodrek. Ya kan? Itu lama-lama akalnya bisa hilang fungsinya. Kenapa? Mabok bodrek. Maka itu menjadi syarat haji yang harus kita pegang sampai akhir. Kemudian ada yang namanya orang lemah, mustada'afin. Kalau sekarang namanya resiko tinggi. Ya, jadi haji risti sekarang temanya, tagline-nya itu adalah haji ramah lansia. Haji ramah lansia. Kenapa? Karena yang pada berangkat yang udah pada lansia. Bahkan mohon maaf dari catatannya itu sampai 60-65% itu lansia yang berangkat. Ternyata lansia sudah sejak lama Syekh Sulaiman Rasyid menuliskan dalam kitabnya. Apa itu? Wa minal mustada'afin, orang-orang yang lemah. Lemah itu berarti dia usia lanjut kemudian punya resiko. Ya, dalam terminologi kesehatan haji namanya resiko tinggi. Orang-orang yang tidak kuat melaksanakan haji karena sudah tua, satu. Kedua adalah penyakit yang kemudian tak berdaya. Dulu belum punya asam urat, sekarang alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah punya, ya kan? Dulu nggak punya kolesterol, sekarang alhamdulillah, asal ngaji mau nyender aja, ya kan? Jika saya nih maksudnya, ya kan? Dulu mohon maaf nggak punya darah tinggi, kalau bangun biasa aja, sekarang pleng-plengan begitu bangun. Nah, itu artinya karena memang kita sudah lanjut usia. Maka di sini disampaikan oleh Ibnu Abbas, "Anna mar'atan khas'amin qalat ya Rasulullah, inni adraktu faridatal haji syaykhan kabiran la yastati'u an yastawiya ala zahri bighairi faqala fahujji anhu." Jadi yang pertama, sudah lanjut usia, tidak ada jalan lain. Karena dulu itu mohon maaf berangkatnya 6 bulan. Kalau sekarang udah ada troli, bahkan kursi rodanya itu jalan sendiri. Bahkan sekarang nggak perlu dipencet, pakai gerakan gestur tubuh. Jadi kalau bapak mau belok kanan, gini aja, dia belok kanan sendiri. Mau belok kiri, gini aja, nggak perlu pencet-pencet lagi, ya kan? Kalau mau cepet, tinggal gini aja, agak maju dikit, mundur cepet, mau ngerem mundur dikit. Udah luar biasa sekarang. Bahkan khusus resiko tinggi dan lansia ini betul-betul menjadi bagian yang diperhatikan. Hanya saja kalau tidak ada jalan lain, dan kemudian mohon maaf lahir batin tidak bisa diberangkatkan, maka kata Nabi huji anhu, maka dia boleh digantikan. Ya, tinggal ada jalan lain nih, diantaranya kemungkinan adalah wafat. Maka saat itu boleh turun ke anak. Biasanya sih suami istri. Kalau suaminya wafat berarti istrinya berangkat. Paling dekat kan istri. Tapi ternyata istrinya udah daftar juga berdua. Turun ke anak. Iya, alhamdulillah. Anaknya sedang skripsi. Berarti udah dewasa. Ada juga yang anaknya baru 5 tahun. Bagaimana berangkatkan? Silakan.
Boleh nggak berangkat 5 tahun haji? Ya. Kalau seandainya, ya kan, menurut undang-undang di sini, ya memang harus 12 tahun ini. Ya, jadi harus 12 tahun baru boleh dia daftar haji. Tapi kalau kita lihat di Makkah, di Masjidil Haram, itu banyak, ya kan, anak-anak kecil yang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, ya pada lari itu, ya kan, ada lagi tawaf, ada yang ditaruh di leher bapaknya, ya, itu boleh-boleh saja. Itu artinya bahwa turun ke anak, bahkan mungkin saudaranya, anak tidak ada, ya kan, boleh kepada yang lainnya. Maka haji anak-anak, nah di sini haji anak-anak disampaikan oleh Ibnu Abbas di halaman 238, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya, Nabi berpapasan dengan orang yang lagi bopong-bopong anaknya. Jadi anaknya dibopong aja, ketemu sama Nabi. Begitu ketemu sama Nabi, ya, ditanya sama Nabi, ya kan, man anta, amal hajjah, saya yang sedang berhaji, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang kamu bawa siapa? Oh, anak saya, ibni Sobiyan, ini anak saya meskipun masih kecil. Alihada hajjun, saya mau nanya Rasul, ini haji saya, haji anak saya, sah enggak? Apa kata Nabi? Qala na'am, ya, walaka ajrun, ya, tetap hajinya sah dan kamu mendapatkan pahala haji. Artinya orang tuanya yang bopong-bopong juga dapat pahala haji, ya, hanya saja nanti ada balik, ya. Kalau dia ada kesempatan lagi, berangkat lagi, menyempurnakan daripada syarat haji. Kemudian di halaman 239 ada rukun haji. Ada rukun haji. Ingat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Itu walimatus safar kemarin yang kita hadir, masuknya sunnah, wajib apa rukun? Yang undang-undang kita tuh selamatan sunnah, ya, dia sunnah, ngundang alhamdulillah, enggak ngundang pun ya alhamdulillah. Umum berangkat sih enggak walimatus safar, ya kan, enggak sah haji lu, enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada di rukun. Ya, sebab rukunlah yang menentukan. Kalau rukun tertinggal, maka hajinya harus mutlak. Apa saja? Satu, ihram. Ya, ihram itu pakaian ihram. Ya, kita sering ngomong maaf, ya kan, ada muda-mudi malam minggu, ya kan, udah jam 8, jam 9, kita bilang semua pulang, dua-duaan, bukan muhrim. Bener apa bener? Bener apa bener? Di puncak, ya kan, di villa sebelah kita, emang muhrimnya, ya kan, bukan muhrim kan? Bener apa bener itu? Bener apa bener Pak? Salah. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram. Oh, dua-duaan bukan muhrim. Benar bukan muhrim. Kenapa? Dia nggak pakai pakaian ihram. Jadi muhrim itu adalah orang yang pakai pakaian ihram. Pakaiannya namanya ihram, yang pakai namanya muhrim. Kalau maksudnya dia bukan suami sah, istri sah, bukan keluarga, maksudnya bukan mahram. Jadi bukan, yang benar dua-duaan aja nih, bukan mahram, itu yang benar. Dua-duaan aja nih bukan muhrim, oh, pakai pakaian ihram dong dia, gitu ya. Jadi beda muhrim sama mahram. Kita seringkali bilang bukan muhrim, yang benar bukan mahram.
Sebab muhrim itu orang yang muhrim ketika dia pakai pakaian ihram, dia muhrim, dilarang melakukan apa? Pakai wangi-wangian, ya kan, kemudian rofas, busuk, jidal, bertengkar dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, tawaf. Ya. Yang keempat nanti ada tertib, ya, untuk kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wukuf di padang Arafah juga bagian tadi untuk kemudian menjadi rukun haji. Makanya ada safari wukuf. Kalau Bapak Ibu pernah ingat waktu wukuf, itu ada ambulan berjejer. Ya. Tempo hari ada 300 ambulan. Berarti isinya ada 300 orang yang masih hidup. Itu cuma dibuka doang tuh kapnya. 5 menit, 10 menit, jalan lagi dia. Itu namanya safari wukuf. Orang tetap dihadirkan meskipun lagi di ICU, meskipun sedang di IGD, meskipun sedang dirawat, ya. Karena apa? Al-hajju asyurum ma'lumat, kemudian al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Kemudian niat tawaf dan niat haji dan umroh seperti biasa, ya. Nawaitul hajjah, kalau dia haji, wa ahramtu bihi, aku berihram karenanya. Kalau umroh, nawaitul umrata, saya umroh, ya, wa ahramtu biha, dan aku berihram karenanya, ya. Kalau berbarengan haji tamattu, nawaitul umrata, ya kan, wal hajja wa ahramtu bihima, umroh dulu kemudian haji, boleh juga, ya. Sa'i dan akhirnya nanti ada tahallul. Kemudian ada wajib haji. Tadi kan rukun haji, ya. Ada wajib haji. Apa itu wajib haji? Kalau wajib haji ketinggalan maka dia bayar dam. Apa itu dam? Dam itu darah. Darah yang mengalir. Itu artinya kalau kena dam, dia tertinggal bayar dam, itu artinya dia menyembelih hewan kurban. Ya, suatu kali, ya kan, misalnya pertama di sini dia harus miqat. Harusnya dia tinggal di Madinah. Ini kan yang pada berangkat ke Madinah dulu. Nanti 2 Juni, ya, itu baru kemudian ke Mekah, ya kan. Nah, ini yang kemudian ke Madinah dulu, itu udah terhitung haji belum? Belum, masih di hotel, ya, masih namanya arba'inah. Kapan dia terhitung haji? Nanti begitu dari hotel sampai yang namanya gimana? Bir Ali. Nah, ternyata di Bir Ali kredit rame, kemudian maaf, ya kan, tiba-tiba batal. Wudhu, habis wudhu temennya udah pada selesai, tiba-tiba langsung naik mobil. Berarti udah niat belum tuh? Belum. Maka itu bayar dam. Dam itu apa? Darah. Berarti paling kagak 500 real. Ya, apa itu? Kambing yang bagusan. Kemudian yang kedua, ya kan, itu adalah rukun wajib haji yang kemudian tidak tertinggal dari aktivitas-aktivitas yang lainnya. Artinya dari runutan itu tidak keluar apa-apa yang sudah disyariatkan, ya. Karena begitu sampai di Mekah setelah 6 jam badannya gerah, lengket, mandi boleh ya? Mandinya boleh, pakai sabunnya yang nggak boleh, karena tidak boleh wangi-wangian, ya. Itu artinya jangan sampai mandinya pakai sabun, jangan sampai begitu makan cuci tangannya pakai sabun.
Kalau sekarang itu ada tisu basah. Yang tisu basah ini wanginya luar biasa. Dibuka di depan, harumnya ke belakang. Dipakai habis makan. Nah, itu yang nggak boleh. Karena dia sedang muhrim. Apa itu muhrim? Pakai pakaian ihram. Kemudian sunnah haji tadi itu diantaranya walimatus safar, zikir, arba'in, ya, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, ya. Dan banyak sekali diantara sunnah-sunnah haji itu. Dari yang mulai namanya kita melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau yang diam aja, diam aja. Dari berangkat diam aja. Sampai Madinah diem aja, sampai Mekah diem aja. Orang-orang Bismillah, Allahu Akbar, ya kan? Dia nggak ada omongnya, ya kan? Cool banget, kuli, ya diem aja, sangat gitu. Tetap sah, karena haji itu adalah rukun qauli, emang rukun amal fi'li, rukunnya pekerjaan. Wukuf, gitu. Sebab yang namanya niat itu dalam hati. Innal kalama la fil fuad. Niat itu di dalam hati. Kita lagi sholat, kadang-kadang ada sebelah kita usolli fardhu subhi. Pernah begitu? Tapi pernah juga sebelah kita nggak pakai usolli. Oh, ya. Boleh nggak itu? Boleh, yang pakai usolli boleh, yang nggak pakai usolli boleh juga, karena innama ju'ila lisan, Allah ciptakan lidah ini lil fuadi dalila, menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kalau dia diem aja, ya sampai pulang, gimana haji kemarin, diem aja, terus gimana wukufnya? Ini udah pulang nih, udah pulang. Kalau pulang aja diem aja, bagaimana di sana? Diem aja, itu tetap sah. Kalau rukunnya rukun fi'li, bukan qauli. Ya. Kemudian larangan-larangan tadi sebagian sudah kita jelaskan. Dan di antara larangan itu, ya, itu baru selesai ketika kita tahallul. Di halaman 253, ya, itu tahallul, ya. Tahallul itu artinya halala yuhallilu, yaitu halal. Berarti tahallul adalah menghalalkan. Selesai proses daripada tahallul, maka disitulah dihalalkan kembali, ya. Sebelum tahallul, istri kita itu laksana motor kempes. Kalau motor bannya kempes ditaik boleh nggak? Nggak boleh. Dituntun boleh nggak? Boleh. Tuntun aja, nggak boleh diapa-apain, ya kan? Karena kalau ditaik bannya rusak, ya kan? Begitupun kita, ya, tiba-tiba istri kita cuma sama kita doang di kamar, yang lain pada udah berangkat. Tiba-tiba istrinya ngomong, papa, udah 30 hari nggak nemu, ya kan? Iya mah, nah itu repot, ya kan? Ini artinya bahwa sekali lagi itu baru boleh. Akad nikah yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Status suami istri yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Kapan itu bolehnya? Setelah tahallul. Maka saya ulang, sunnah haji ditinggalkan tidak mengapa, sah tetap. Tapi kalau wajib haji ditinggalkan, dia bayar dam. Tapi kalau rukun haji yang ditinggal, wukuf di padang Arafah, tidak pakai pakaian ihram, ya kan? Maka dia kemudian hajinya kudu mulai. Ya. Kapan dia? Tahun depan. Maka Imam Syafi'i menyampaikan jangan sampai mati tahun depannya. Sebab kalau udah mati repot juga kapan mulangnya.
kan? Kemudian ada yang namanya jenis-jenis dam, di antaranya yang paling umum adalah puasa. Berapa hari? Ya, 7 hari. Ya, 3 hari di sana, selebihnya di sini. Itu yang paling umum. Ya, tapi kebanyakan orang membayar dam dengan apa? Dengan tadi seekor kambing. Rata-rata, bahkan mohon maaf, orangnya belum berangkat udah kena dam duluan. Orangnya udah berangkat terus udah kena dam duluan. Boleh nggak gitu? Itu kalau jemaah haji kan tamatu. Kalau tamatu kan berarti bersenang-senang. Boleh pakai pakaian biasa kayak kita begini, ya kan? Itu dimintain dam boleh nggak? Boleh aja. Cuman masalahnya orang yang belum berangkat itu damnya, uangnya udah jadi keramik. Jadi duit dam udah jadi keramik, udah jadi sound system, itu yang repot. Orang yang belum berangkat, damnya diambil, ya kan? Bukan dipakai buat dam itu adalah menyucurkan darah, bukan memasang keramik ataupun pakai sound system. Terakhir ada yang namanya ziarah. Ziarah kemana? Makkah, Madinah, dan makam baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diingatkan oleh Rasul bahwasanya aktivitas kita ini beribadah. Ketika kita sampai ke Makkah, sampai di Makkah, Bapak Ibu berkesempatan masuk Ka'bah. Lagi dibuka, jamaah yang di depannya boleh, ibu-ibu pas bapak-bapak lagi di situ masuk, pasti pengennya apa? Sholat biasanya, sholat doa. Temennya nanya, ini kita madep kemana ini? Kan udah dalam Ka'bah, berarti gimana sholatnya? Nggak kemana aja, karena udah di dalam Ka'bah. Ya kan, jangan pakai nanya lagi, ini kita kemana nih ngadepnya? Nggak usah. Karena udah di dalam Ka'bah. Kalau di luar Ka'bah, ya kan, dan berarti kita di dalam Masjidil Haram. Kalau di dalam Masjidil Haram, ya kan, kita kemudian menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Masih dalam Masjidil Haram. Kalau di luar, di hotel ketinggalan, itu kadang-kadang ngadepnya kemana? Kemana aja, bahkan di depannya ada tukang kebab, tukang jus, itu boleh nggak? Boleh, yang penting masih ngadep ke Masjidil Haram. Nah kita yang ada di Masjid Al-Muhsinin ini bagaimana? Kata Nabi, lawusi'at Masjidil Haram ila Sana'a. Kalau aku perluas ini Masjidil Haram sampai Sana'a, Sona itu Yaman, maka itu jadi Masjidil Haram. Itu artinya, alhamdulillah bunyi, bahwa Rasul mengingatkan tanah haram itu dari Mekah kemana? Dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Arafah, itu jaraknya 22 km. Dari Masjidil Haram ke Hudaybiyah itu 20 km. Berarti berapa luasnya tanah haram? 42 km. Maka kita yang di Masjid Al-Muhsinin itu kalau masih menghadap tanah haram, maka itu dipersilakan dan diperbolehkan. Kadang-kadang imamnya madhab sana, makmumnya madhab sana, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena sempit tempatnya. Kadang-kadang mohon maaf di raudhah aja. Maaf, kalau di sini kita sujudnya di mana? Di karpet, betul. Enak karpetnya empuk, betul Pak. Kalau di raudhah sujudnya di mana? Di pantat orang Arab. Di mana itu? No, banyak orang. Begitu kita mau sujud nggak bisa, orang mulu. Ya kan? Dia pas ruku juga, kita ruku juga mau sujud, ya udah
rezeki kita di situ dah. Musul-musul di pantatnya orang Arab, udah gak ada tempat lagi, itu aja masih boleh. Ya, ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan agar kita mampu berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan umrah dan tempat-tempat tertentu untuk haji, dan mudah-mudahan kita bisa menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manzaroni, siapa yang mendatangiku, ya, menziarahiku indama mati, ketika aku sudah wafat, kamanzaroni, dia sama sedang menziarahi aku ketika beliau masih hidup. Wallahu a'lam bihaqil umur. Apa ada yang ditanya? Kalau tidak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini udah hadiah berkali-kali. Ya, mudah-mudahan cuma satu yang kita minta, Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Di antara husnul khatimah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita bisa sampai ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulikal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah wa man ma'hum bil baqi wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.